Halo, saya Yunitesti Wulandari dari Penkop A 2018. Saya mendapatkan topik pertama yaitu jendela kerja Microsoft Word. Yang pertama adalah mengenal menu bar dan icon. Dimulai dari yang paling atas yaitu title bar atau baris judul. Biasanya digunakan untuk menampilkan nama file yang masih aktif. Pada bagian pojok kanan atas terdapat icon minimize, maximize, restore, dan close. Minimize biasanya digunakan untuk menampilkan jendela Microsoft Word ke ukuran minimal. Sedangkan maximize digunakan untuk menampilkan jendela Microsoft Word ke ukuran maksimal untuk memenuhi layar. Restore biasanya digunakan untuk menampilkan ukuran jendela Microsoft Word yang dapat diatur panjang dan lebarnya. Close digunakan untuk menutup atau keluar dari Microsoft Word. Setelah mengenal title bar, kemudian kita akan mengenal menu bar. Menu bar merupakan baris yang memuat sekumpulan menu berupa tulisan, yaitu File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window, dan Help. Untuk memilih dan menjalankan menu bar, dapat dilakukan dengan cara mengeklik menu yang dikehendaki dan kemudian akan menampilkan submenu yang berisi perintah. Menu bar terdiri dari file. Menu file berisi perintah-perintah untuk mengerjakan yang berhubungan dengan dokumen, seperti membuka file dokumen, menutup, menyimpan, mencetak, dan membuat dokumen baru. Kemudian edit. Secara umum menu edit berisi perintah-perintah yang digunakan untuk menyalin atau mengcopy, membatalkan perintah, mencari kata, atau mengganti kata. Kemudian ada view. Menu view berisi perintah-perintah untuk menampilkan dan mengelola berbagai toolbar. Misalnya digunakan untuk menampilkan ruler, membesarkan dan mengecilkan tampilan lembar kerja. Kemudian insert. Menu insert berisi perintah-perintah untuk berbagai proses penyisipan ke dalam dokumen, seperti penyisipan nomor halaman, gambar, diagram, grafik, dan simbol. Kemudian ada format. Menu format berisi perintah-perintah untuk berbagai proses pemformatan seperti memberi garis bawah pada huruf, menebalkan huruf, mengatur ukuran huruf, dan memberi border atau bingkai, memberi warna, dan lain sebagainya. Setelah mengenal menu bar, kemudian kita akan mengenal toolbar. Toolbar merupakan baris yang memuat sekumpulan icon berisi perintah-perintah Microsoft Word. Biasanya terletak di bawah menu bar. Masing-masing icon menggambarkan perintah yang tergantung di dalamnya. Jika pointer kita letakkan pada salah satu icon, maka akan ditampilkan kotak kecil yang berisi keterangan perintah atau nama icon tersebut. Menjalankan perintah melalui icon toolbar lebih cepat daripada melalui menu bar. Setelah mengenal toolbar, kita akan ke ruler atau mistar. Ruler atau mistar digunakan sebagai alat bantu dalam mengukur margin, tabulasi, dan paragraf. Satuan ukurnya dapat dipilih sesuai keinginan, seperti cm, inci, milimeter, poin, atau pika. Ruler terdiri dari dua macam, yaitu horizontal dan vertikal. Setelah mengenal ruler atau mistar, kemudian kita ke scroll bar. Scroll bar digunakan untuk menggeser lembar kerja yang tidak tampak pada layar agar dapat ditampilkan. Jika kita ingin menggeser lembar kerja ke kiri atau ke kanan, maka kita dapat menggunakan horizontal scroll bar. Jika kita ingin menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah, maka kita akan menggunakan scroll bar vertikal. Kemudian kita akan mengenal status bar. Status bar terletak pada bagian bawah layar Microsoft Word. Status bar berisi informasi mengenai halaman yang sedang kita sunting, antara lain nomor halaman, nomor seksi, baris, kolom, dan lain sebagainya.
kemudian work area atau lembar kerja yang biasanya digunakan untuk membuat dokumen yang akan digunakan. Setelah mengenal menu bar dan icon, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana memilih jenis kertas dan pengaturan margin. Yang pertama adalah klik Pack Layout pada menu bar, lalu pilih Margin dan pilih Custom Margin. Setelah keluar pop-up Pack Setup, kemudian atur margin sesuai kebutuhan. Selanjutnya, untuk mengukur kertas pada Microsoft Word, masih pada Windows Pack Setup, lalu klik pada tab Paper dan pilih ukuran kertas yang akan digunakan. Mudah sekali bukan? Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat kolom pada Microsoft Word. Yang pertama adalah klik menu Pack Layout, lalu pilih kolom pada Pack Setup. Kemudian pilih jumlah kolom yang diinginkan. Yang terakhir adalah format teks dan paragraf. Format teks dalam Microsoft Word memiliki beberapa bagian cakupan, seperti ukuran font, style font, jenis font, dan text color. Untuk membuat paragraf dalam Microsoft Word, biasanya perhatikan grup tools paragraf yang ada pada toolbar. Lalu klik tanda panah yang berada pada pojok dari grup paragraf untuk mengatur paragraf sesuai yang diinginkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.